Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku rahimakumullah. Kami segenap pengurus, para asatiz, anak-anak asuh Yayasan Nur Insani Batam mengiringi doa tulus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda bersama keluarga tercinta dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam pertolongan dan kemudahan di setiap urusan, dalam jaminan Allah di setiap keperluan, dalam lindungan Allah dari segala kejahatan yang datang dari iblis, syaitan, jin dan manusia yang berniat dan berlaku jahat dengan kita. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya kasihi dan yang saya hormati, pada perjumpaan kita yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, di tengah-tengah kita melaksanakan perintah saum Ramadan, mari kita laksanakan dengan penuh iman dan ikhtisab, dengan ilmu dan perhitungan yang jitu, agar amaliyah-amaliyah Ramadan kita, baik yang kita laksanakan di siang ataupun di malam hari, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah rahmat berupa derajat takwa yang sangat diimpi-impikan oleh setiap insan sebagai sebaik-baik dan seindah-indah bekal untuk menemani kita melanjutkan perjalanan seterusnya setelah episode lakonan yang kita perankan di atas panggung sandiwara dunia ini berakhir. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif, bijak, lestari, di dalam kita meniti hidup di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini kelak, kita tidak dapat terhindar dari sebuah benda yang bernama kertas atau paper. Mari kita lihat dan perhatikan. Ketika kita lahir, setelah dinyatakan oleh dokter, bidan, perawat, dan nurse bahwa kita telah lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna, maka kita sebagai bayi ketika itu didaftarkan pada instansi yang terkait untuk mendapatkan pengesahan berupa akte kelahiran, atau juga ada yang menyebut surat beranak. Akte kelahiran atau surat beranak itu bahannya adalah kertas. Setelah kita memasuki usia 15 atau 17 tahun, kita mendapatkan identity card, IC, atau KTP, kartu tanda penduduk, beserta kartu keluarga atau KK, yang di dalamnya dicantumkan siapa kita, siapa ibu bapak kita, berjenis kelamin apa kita. Identity card, IC, dan kartu tanda penduduk, KTP, serta kartu keluarga atau KK, itu bahannya adalah kertas. Setelah kita meraih berbagai-bagai kejayaan, kita pun mengenal dunia luar, maka kita pun ingin tahu, ingin melihat, dan ingin berkunjung ke dunia luar tersebut. Ada yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, melancong, berpelesiran ke luar negeri, melihat keindahan dan keajaiban dunia.
ini juga memerlukan persyaratan yang disebut paspor. Paspor ini juga adalah berupa buku yang terdiri dari halaman-halaman dan lembaran-lembaran kertas. Seterusnya, di dalam kehidupan kita di dunia ini sudah tercatat dan melegenda dalam sejarah peradaban kehidupan manusia. Tindak tanduk manusia berlomba-lomba mendapatkan sesuatu, yaitu uang, rupiah, dolar, euro, ringgit, rial, yen, dan lain sebagainya. Banyak orang yang tertipu dan terpedaya, terkadang sampai tidak merasa malu dalam mempertahankan marwah harga diri, tidak merasa berdosa, berani melakukan korupsi, rasuah, sogok menyogok, berani melanggar hukum, melakukan dengan licik dan segala cara dalam mendapatkan uang. Banyak manusia yang beranggapan dengan simpanan, tabungan, deposito berupa uang yang banyak, konon dapat meningkatkan status sosialnya, status marwah harga dirinya. Mereka beranggapan dengan uang yang banyak, tak peduli apakah didapat dengan cara yang benar dan halal atau didapat dengan cara yang haram, melanggar hukum, menjual harga diri, melakukan tipu helah, bahkan na'udzubillah min zalik. Karena uang, ada orang yang gelap mata sampai saling melakukan fitnah, bertengkar, bahkan saling membunuh. Namun ternyata uang tidak menjamin seseorang itu akan hidup bahagia. Justru banyak kita menyaksikan orang-orang yang mendapatkan uang tersebut, nasib hidupnya sangat tragis dan ironis. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, agama Islam atau agama apapun tentunya tidak melarang untuk kita mendapatkan uang yang banyak, tetapi harus kita dapatkan dengan cara yang halal, legal, dan kita syukuri dengan melaksanakan perintah Allah untuk berbagi, untuk kita keluarkan sebagian rezeki uang tersebut dengan mengeluarkan zakat, wakaf, infak, sedekah jariyah, dan lain sebagainya. Nah, uang yang kita sebut panjang lebar ini juga adalah kertas. Begitu juga tempat tinggal berupa rumah yang nyaman dan layak huni, serta luas bidangnya tanah untuk kita bercocok tanam, berkebun, berternak, dan lain sebagainya. Untuk sebagai bukti keabsahan hukum, rumah dan tanah tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat atau geran rumah atau geran tanah. Ini juga adalah kertas. Masih banyak lagi jenis-jenis kertas yang mengelilingi hidup dan kehidupan kita di dunia ini yang tidak mungkin saya huraikan dalam tazkirah ini. Namun perlu kita ingat dan sadari, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif budiman, seiring berjalannya waktu dan seiring dengan perjalanan umur kita, benda-benda yang kita sebutkan tadi berupa kertas pada akhirnya akan lapuk, rusak, koyak, terbakar, dan tiada berharga lagi. Namun ada satu kertas yang di dalamnya ditulis keterangan tentang diri kita, bahwa berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, yaitu selembar kertas berupa surat kematian kita. Namun kertas tersebut kita tidak dapat melihat dan membacanya, karena kita dengan terpaksa atau dengan sukarela kita harus meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan menuju alam akhirat, di mana di sana kelak
Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mana dan dengan cara apa kita mendapatkan dan bagaimana pula cara kita menggunakan kertas tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi. Mari saya menasihati jiwa rohani saya dan menasihati jiwa rohani Anda semua dengan peringatan Allah dalam firman-Nya, surah yang ke-29, Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami, yakni Allah, kamu dikembalikan. Dalam surah yang keempat, An-Nisa ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dalam surah Ali Imran ayat 185 kita diingatkan, Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya di hari kiamat kelak kamu diberi ganjaran yang sempurna. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah lagi maha agung dengan segala kalam dan firman-Nya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, rahimakumullah. Dengan tazkirah ini dan dengan kita menghayati ayat-ayat firman Allah ini, semoga dapat menjadi siraman rohani kita, dapat menjadi obat, penawar dan panduan kita dalam kita menghadapi godaan dan cabaran dunia ini, dengan harapan di dalam kita mengakhiri episode demi episode kehidupan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menganugerahkan kepada kita berupa husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Selamat melanjutkan ibadah amaliyah Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang ridha dengan segala apa ketetapan darinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun ridha kepada kita. Sampai kita jumpa lagi pada episode-episode berikutnya di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.